Baik, selamat pagi. Om Swastiastu, rekan-rekan kelas 3H dan Ibu dosen Ibu Yulianita. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gusti Ayu Mega Arisani Pinate dengan NIM 2017051229 dan saya sendiri Wayan Trisna Marta Widya Siti dengan NIM 2017051244. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan 3 sub. Yang pertama ada pengertian sistem akuntansi, yang kedua ada sistem akuntansi penerimaan kas, dan yang ketiga ada sistem akuntansi pengeluaran kas. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem akuntansi merupakan serangkaian kegiatan yang menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen dengan tujuannya untuk mempermudah dalam pengelolaan perusahaan. Tujuan umum pengembangan sistem akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Yang kedua, untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya. Yang ketiga, untuk memperbaiki pengenalan akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. Dan yang terakhir ada untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi subbab yang kedua, yaitu sistem akuntansi penerimaan kas. Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Suatu perusahaan membuat catatan yang siap digunakan untuk kegiatan umum penerimaan uang, baik berupa uang tunai maupun piutang. Next. Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang. Yang pertama yaitu sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai yaitu fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi gudang, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Yang kedua yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu prosedur order penjualan, prosedur penerimaan kas, prosedur pencatatan penjualan tunai, prosedur penyetoran kas ke bank, prosedur pencatatan penerimaan kas, dan prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Yang ketiga yaitu dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu faktur penjualan tunai, yang kedua pita register kas, yang ketiga bill of lading, yang keempat faktur penjualan COD, dan yang kelima yaitu bukti setor bank. Yang keempat yaitu ada sistem otoritas dan pencatatan prosedur, dan yang kelima ada praktek yang sehat dalam penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang materi yang kedua yaitu penerimaan kas dari penjualan piutang. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang adalah fungsi sekretariat, fungsi penagihan, fungsi kas, fungsi akuntansi, dan fungsi pemeriksaan intern.
Yang kedua yaitu sistem otoritas dan prosedur pencatatan dalam sistem penerimaan kas dari piutang, yaitu yang pertama, debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindahan bukuan atau giro biliar. Yang kedua yaitu fungsi penagihan, melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Dan yang ketiga yaitu pengkreditan rekening di pembantu piutang oleh fungsi akuntansi atau bagian piutang harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. Yang ketiga yaitu dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang adalah satu, surat pemberitahuan. Yang kedua adalah daftar surat pemberitahuan. Yang ketiga, bukti setor bank. Dan yang terakhir adalah kwitansi. Next. Subbab yang ketiga yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas adalah suatu proses cara perbuatan mengeluarkan alat pertukaran yang diterima untuk pelunasan utang dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya. Juga simpanan dalam bank atau tempat lainnya yang dapat diambil sewaktu-waktu. Sistem akuntansi pengeluaran kas adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai untuk mempermudah dalam setiap pembiayaan pengelolaan perusahaan. Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan kesatuan yang melibatkan bagian-bagian formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang saling berkaitan satu sama lain yang digunakan perusahaan untuk menangani pengeluaran kas. Secara garis besar, pengeluaran kas perusahaan melalui dua sistem, yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui kas kecil. Next. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek untuk pengeluaran yang jumlahnya melebihi batas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yaitu fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, 2 fungsi kas, 3 fungsi akuntansi, dan yang terakhir adalah fungsi pemeriksaan intern. Sistem yang kedua yaitu sistem otoritas dan prosedur pencatatan dalam akuntansi pengeluaran kas dengan cek, yaitu yang pertama pengeluaran kas harus mendapat otoritas dari pejabat yang berwenang. Yang kedua yaitu pembukuan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Yang ketiga yaitu pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas harus didasarkan atas bukti kas keluar yang telah mendapat otoritas dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Yang keempat, saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Yang kelima, dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap lunas oleh bagian kas setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. Yang keenam yaitu menggunakan rekening koran bank yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpangan kas. Yang ketujuh yaitu semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindahan bukuan. Yang kedelapan yaitu jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini dilakukan melalui dana kas kecil yang akuntansinya diselenggarakan dengan impres sistem.
Kesembilan yaitu secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan. Yang 10 adalah kas yang ada di tangan dan kas yang ada di perjalanan. Yang ke-11 yaitu kasir diasuransikan. Yang ketiga yaitu dokumen yang harus digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Yang pertama, bukti kas keluar. Yang kedua, cek. Dan yang ketiga, permintaan cek. Yang keempat yaitu catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, yaitu jurnal pengeluaran kas dan register cek. Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, yaitu yang pertama, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek. Yang kedua, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang memerlukan permintaan cek. Yang ketiga, prosedur permintaan cek. Yang keempat, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang kelima, prosedur pembayaran kas. Dan yang keenam adalah prosedur pencatatan pengeluaran kas. Next. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan kas kecil. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan kas kecil adalah suatu sistem yang dirancang untuk pengeluaran perusahaan yang kecil. Sehingga pengeluaran seperti ini tidak praktis atau tidak mungkin kalau menggunakan cek. Menurut Samsul dan Mustafa 1987 nomor 341, perusahaan yang menerapkan dana kas kecil bentuk pembayarannya dibagi menjadi dua, yaitu berupa cek Q dan berupa uang kontan. Sedangkan cara mengenai jumlah kas kecil ada dua, yaitu metode dana tetap dan metode dana fluktuasi. Menurut Mulyadi 2001 nomor 534, fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan kas kecil yaitu fungsi kas, fungsi akuntansi, fungsi pemegang dana kas kecil, fungsi yang memerlukan pembayaran tunai, dan fungsi pemeriksaan intern. Yang kedua yaitu dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan kas kecil, yaitu yang pertama bukti kas keluar, yang kedua permintaan pengeluaran kas kecil, yang ketiga bukti pengeluaran kas kecil, yang keempat permintaan pengisian kembali kas kecil. Yang terakhir yaitu catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan kas kecil, yaitu jurnal pengeluaran kas dalam sistem dana kas kecil. Ya, yang kedua register cek, yang ketiga yaitu jurnal pengeluaran dana kas kecil. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mega. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun yang sengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.